menyediakan waktunya dan mau open kamera. Masih ditunggu nih teman-teman yang lain yang belum open kamera, biar kita kenal satu sama lain, walaupun secara online gini, tapi nanti suatu saat kita akan bertemu di kampus, kita udah kenal gitu, jadi bisa menyapa. Thank you banget teman-teman yang udah open kamera. Oke, sudah jam 17 lewat 1 menit. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang bisa join pada hari ini, yang mau sama-sama bersekutu sama-sama kita pada hari ini. Aku bersyukur banget, ternyata banyak banget teman-teman yang juga rindu untuk bersekutu bersama. Ya, selamat datang di ibadah PM Celebration. Kali ini tema kita itu King of Peace is Born. Hari ini dilayani oleh Bang Reynaldi Filipus dari Perkantas. Oke, boleh next. Ada beberapa peraturan sebelum kita memulai ibadah. Ada beberapa peraturan, teman-teman juga bisa lihat. Aku bacain ya, teman-teman. Peraturan ibadah online PM Celebration. Yang pertama, teman-teman diwajibkan untuk menyalakan video jika tidak ada kendala. Ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyalain videonya. Yang kedua, teman-teman dipersilakan mencari posisi yang nyaman dan sopan. Yang ketiga, teman-teman dipersilakan untuk menggunakan Alkitab serta buku tulis untuk mencatat khotbah. Nah, di poin ketiga ini, teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman udah catat, teman-teman ada dapat sesuatu dari ibadah kita kali ini, teman-teman bisa share langsung di Instastory kalian masing-masing, biar langsung di-post. Nanti jangan lupa tag PM Ukrida ya, teman-teman. Nanti pasti di-repost sama PM Ukrida. Yang keempat, teman-teman diwajibkan untuk di-mute dan tidak menyalakan mic. Yang kelima, teman-teman dilarang untuk mengklik tombol share screen karena bisa mengganggu jalannya ibadah. Jadi yang share screen hanya yang pelayan-pelayan aja ya, teman-teman. Yang keenam, teman-teman dipersilakan mengikuti pujian yang dibawakan oleh worship leader-nya. Dan yang terakhir, teman-teman diwajibkan untuk menggunakan nama Zoom-nya. Nama asli ya, teman-teman. Oke, next. Kita mau ibadah, dipersilakan WL kita, Kak Patris. Oke, baik. Thank you, guys. Teman-teman, suaraku kedengeran ya? Ya, jelas, Kak. Oke. Aku mau sapa dulu sekali lagi. Shalom semuanya. Aku mau bagi dulu buat cewek. Kalau aku panggil shalom, yang cewek yang jawab pertama, baru nanti cowok jawab ya. Boleh di off mic-nya, nggak apa-apa sebentar. Aku sapa dulu untuk cewek-cewek ya. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Terima kasih. Sekarang cowok ya. Shalom semuanya. Shalom. Lebih ngebas ya. Oke. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Aku minta teman-teman mempersiapkan hati, pikiran, dan juga tempat yang nyaman seperti tadi yang sudah guys bilang. Dan apabila teman-teman tidak berhalangan pada sinyalnya, boleh dinyalakan kameranya. Kalaupun ada masalah ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap fokus mendengarkan ibadah kita pada hari ini ya. Kalau sudah siap semua, kita awali ibadah kita dengan saat teduh. Secara pribadi, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita, aku mau bacain sebuah ayat nih, yang tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semoga ya teman-teman, kita nih sebagai anak Allah, selalu membawa damai dimanapun kita berada. Nah, karena damai yang kita dapat itu hanya pada Yesus, seperti lagu kita yang pertama ini, yaitu Kalau Aku Cari Damai, yang dipimpin oleh Yohanes. Kalau aku cari damai ya teman-teman.
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa kami yang kekal dalam surga. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami masih bisa bersekutu walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa untuk membimbing ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan juga ya Bapa, Engkau memberkati teman-teman kami yang mengikuti di rumahnya masing-masing, agar dapat mengikuti dengan baik, dengan fokus, dan para pelayan-Mu juga yang akan bertugas pada hari ini, Engkau memberkati agar semua dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan mungkin teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini, kiranya minggu-minggu yang akan datang dapat bersekutu dengan kami, dapat memiliki kerinduan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami pada hari ini. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Amin teman-teman.
Telah lahir damai yang sempurna yang menghapus dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Mari kita angkat lagu pujian yang kedua, yaitu Damai yang Sempurna. Dipersilahkan untuk Yohanes. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah, sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah, syukurlah. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ray. Kita persiapkan buku tulis dan Alkitabnya, dipersiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Dipersilahkan kepada Bang Ray. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami kembali bersyukur untuk kesempatan bisa beribadah bersama. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami. Secara khusus juga ketika kami boleh kembali merenungkan atau memaknai masa-masa Natal ini, Advent ini, kami boleh semakin mengenal Tuhan yang hadir, Tuhan yang tinggal, Tuhan yang datang ke dalam dunia, dan kami boleh berjalan ke depan menjalani hari-hari kami di tengah mungkin berbagai macam tantangan, kondisi, atau kesulitan, dan boleh meyakini Tuhan selalu menyertai dan beserta kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan yang boleh ampuni, sucikan, dan kuduskan, dan mampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman.
Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini seperti tema yang dibagikan atau yang dibuat oleh pengurus itu berbicara tentang tema yang lahir. Kita ibadah bersama. Peace is born. Nah, aku mau ajak kita untuk lihat dari satu bagian Alkitab yang mungkin kalau di masa Natal ini familiar gitu ya. Mari aku ajak kalau teman-teman punya Alkitab cetak atau Alkitab digital di HP, gitu juga boleh sambil buka. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 9 ayat yang ke-6. Aku juga udah tampilin ayatnya di slide, tapi kalau teman-teman bisa sambil buka, itu akan menolong nanti seiring aku menjelaskan bagian-bagiannya. Oke, aku akan pimpin kita bacakan Yesaya 8 ayat 18 sampai 9 ayat 6. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang-orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesatan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore malam hari ini. Teman-teman mungkin tadi kita baca ayat yang terkenal mungkin 9 ayat 5, ayat 6. Ayat 5 doang kali ya bahkan ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan itu kan kalau teman-teman tahu ada lagunya gitu ya. Tapi berita ini tuh atau ayat ini tuh nggak dalam kondisi serta-merta semuanya senang. Dan kupikir ketika kita membaca bagian ini dengan utuh, itu menolong kita untuk boleh nanti bisa memahaminya lebih mendalam. Teman-teman, aku akan mulai dengan ini yang paling aku pribadi kangen lah di Natal tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kalau boleh keluar. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, salah satu yang menarik di Natal itu lampu-lampunya. Kalau teman-teman ke mall gitu ya, kalau kalian di Tanjung Duren ya, berarti kan mungkin main ke CP atau main ke Taman Anggrek atau Neo Soho situ, itu tuh banyak banget hiasan, dan khusus kayaknya buat Natal tuh lebih spesial gitu ya, ada pohon Natal dengan lampu-lampunya. Teman-teman, kenapa sih Natal tuh identik dengan lampu-lampu gitu ya? Kalau
yang lain tuh jarang gitu ya, ada hiasan, kita ngehias dengan lampu hias gitu. Tapi Natal di dalam tradisi dihiasi dengan lampu atau cahaya kayak gitu ya. Kalau teman-teman ke gereja juga kita nyalain lilin gitu ya. Nyalain lilin Advent sampai nanti di malam Natal kita nyalain lilin kayak gitu. Ada prosesinya khusus. Teman-teman, karena memang cahaya atau terang itu menjadi satu tema yang sangat-sangat identik ketika berbicara tentang ya Natal atau kedatangan Raja Damai. Teman-teman, Natal atau terang menunjukkan bahwa ada realita yang menyedihkan, bahwa ada dunia yang gelap kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman cari gitu, Natal itu dirayakan di bulan Desember, itu adalah hari tergelap di daerah Eropa. Kebudayaan Natal itu kan lahir tuh dari Eropa gitu ya. Dan kenapa diasosiasikan dengan cahaya? Karena memang itu adalah hari tergelap di dataran Eropa. Dan kupikir bukan hanya untuk Eropa saja gitu ya. Secara iman kita melihat ada dunia yang gelap. Apa maksudnya dunia yang gelap? Kalau teman-teman lihat di Yesaya 9 ayat 1, Yesaya memberikan deskripsi gitu ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, yang diam di dalam negeri kekelaman. Artinya Natal itu bukan kondisinya baik-baik aja gitu loh. Bukan cuma ya sekarang waktunya udah mau libur, udah mau ada diskon, udah mau ada sale akhir tahun, tapi ada realita yang terjadi gitu. Kenapa? Alkitab menceritakan ada banyak orang yang berjalan di dalam kegelapan, walking in darkness. Bukan cuma kondisinya gelap, tapi negerinya itu kelam, land of deep darkness. Gelap seperti apa? Kalau kita lihat di konteksnya Yesaya 8, teman-teman akan lihat bangsa Israel pada waktu itu sedang hidup di tengah penderitaan, di tengah kejahatan, di tengah ketidakadilan yang terjadi. Kalau nanti teman-teman baca dari Yesaya pasal 7, ceritanya bangsa Israel itu lagi perang saudara, lagi di tengah kondisi peperangan. Kalau mau baca cerita lengkapnya bisa lihat di 2 Raja-Raja. Bangsa Israel itu lagi mau diserang, tapi kemudian minta tolong dari bangsa yang lain yang sebenarnya juga adalah musuh, sehingga ada banyak pertarungan politik, tapi hasilnya juga malah merugikan diri mereka sendiri, dan itu membuat rakyat juga hidupnya nggak punya nggak stabil gitu, nggak punya landasan. Mereka hidup di dalam kekerasan, ketidakadilan. Waktu itu raja-rajanya cuma mau mengejar tahta, harta kayak gitu, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga yang ada hanya ada kemiskinan, penindasan, ada kedukaan yang hebat, banyak yang karena perang saudara atau perang untuk kepentingan pemimpin kelompok saja, sehingga banyak yang kehilangan. Dan bukan cuma itu, ada keluarga yang retak karena harus terpisah dari sang saudara, harus kemudian nggak bisa ketemu, nggak ketemu lagi karena ya semuanya menjadi korban dari perang saudara dan ya kekacauan kepemimpinan yang ada. Dan kupikir kita nggak jauh beda gitu ya kondisi kita saat ini, teman-teman. Ya mungkin kita nggak benar-benar lagi di tengah perang kayak gitu ya, nggak benar-benar lagi di tengah perang saudara, atau mungkin sedang ada di dalam invasi suatu negara dan sebagainya. Tapi ya kalau teman-teman baca berita gitu ya, 2 menteri yang tertangkap korupsi, dan itu korupsinya buat bantuan sosial COVID lagi gitu, kayak ya ampun gitu. Maksudnya apa masih ada harapan orang yang benar-benar mau perjuangin yang terbaik? Belum lagi ya di tengah pandemi banyak yang ya secara kesehatan ada yang terkena, bahkan ada yang meninggal. Bukan cuma kesehatan gitu ya, pekerjaan, mungkin orang tua kita terpengaruh secara ekonomi, pekerjaan juga makin sulit. Teman-teman, minggu kemarin aku punya kesempatan memimpin ibadah minggu di Wisma Atlet untuk para tenaga kerja, tenaga kesehatan, nakes, dokter, perawat di Wisma Atlet, dan teman-teman mereka sangat kesulitan gitu ya, kewalahan, jumlahnya pasien meningkat,
Dan teman-teman tahu meningkatnya dari mana? Ada yang bilang, itu habis acara di bandara, di Petamburan. Itulah realitanya gitu ya, di tengah kondisi seperti ini, masih banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan, yang menggunakan kekerasan, dan banyak kedukaan. Ya, itu baru ngomongin kondisi luar gitu ya. Saya nggak tahu tahun ini buat teman-teman seperti apa. Saya nggak tahu UTS dan UAS teman-teman semester ini lebih baik atau enggak secara online. Buat teman-teman mahasiswa baru, ya ampun, udah mahasiswa belum pernah ke kampus, mahasiswa macam apa yang kayak begitu gitu. Mungkin kita bertanya gitu, kenapa begini? Dikirain bisa berubah cepat, nggak taunya masih enggak. Di rumah mungkin teman-teman juga mumet dengan kondisi orang tua, saudara, dan sebagainya. Saya nggak tahu teman-teman kondisi kita pribadi seperti apa, tapi izinkan saya bilang, realita Natal ini menolong kita melihat nggak semuanya baik-baik aja gitu. Memang kenyataannya ada yang gelap dalam tanda kutip gitu ya, ada yang menyakitkan, ada yang mengerikan. Dan teman-teman lihat di ayat 8, di pasal 8 tadi, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti dan menyelesaikan kejahatan dan penderitaan. Kalau teman-teman lihat ayat 19 sampai 23, ketika bangsa Israel sedang tertekan, sedang kesulitan, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka bertanya kepada roh dan arwah, itu ayat 19. Mereka minta petunjuk kepada arwah, kepada roh-roh ramal yang berbisik-bisik komat kamit. Mereka bukannya nyari Tuhan gitu ya, bukannya cari sesama, nanyanya ke roh yang sudah mati. Dan apa yang terjadi? Mereka lalu melarat, kelaparan, dan gusar. Dan kalau udah lapar, gusar, ya kayak kita gitu ya, moodnya senggol bacok. Mereka mengutuki rajanya, mengutuki Allah. Dan ayat 22 itu yang paling ini ya gitu. Mereka melihat ke bumi, mereka coba cari jawabannya di sekitar mereka, tapi yang mereka dapat itu cuma makin sesak, makin gelap, makin kesuraman yang mengimpit. Teman-teman, ini gambaran yang terjadi di sekitar kita. Sadar atau tidak sadar, teman-teman mau akui atau mau tidak akui, teman-teman mungkin sedang alami atau mungkin tidak sedang alami, atau mungkin teman-teman lihat terjadi di orang-orang sekitar. Tapi ini kenyataannya. Kegelapan yang sesungguhnya, yang lebih gelap dari semua gelap adalah hilang pengharapan. Kadang-kadang yang gelap tuh bukan, aduh kok gelap ya, kok kayak mati lampu gitu ya, kok kayaknya merem gitu. Itu gelap. Tapi tahu apa yang lebih gelap? Kayaknya emang udah nggak mungkin ada terang lagi deh. Itu gelap yang lebih menyakitkan. Dan saya nggak tahu teman-teman seberapa jauh teman-teman menjalani tahun ini, dan mungkin sedikit banyak itu yang juga terlintas di dalam pikiran. Teman-teman, dari sinilah kita melihat inilah dunia yang sesungguhnya. Dan Natal menunjukkan kita nggak bisa cuma optimis gitu ya. Semangat ya, tenang, semuanya bakal balik dengan baik kok. Sabar, semuanya oke. Ayo puk sana, puk sini. Semangat ya, jangan lemes. Kenyataannya memang nggak enak gitu. Kenyataannya memang banyak masalah, banyak tantangan, banyak pertanyaan, banyak kok begini, banyak seruan yang mungkin kita nggak denger aja gitu, tapi sebenarnya kalau boleh semua orang dikasih mic di dalam hati bisa dicorongin gitu, ya emang kenyataannya nggak indah. Tapi di saat yang bersamaan, Natal juga mengingatkan kita nggak bisa pesimis, nggak bisa cuma optimis gitu, tenang, rumah sabar, rumah nggak percayaan, enggak, kenyataannya emang sulit. Tapi kita juga bukan jadi orang yang pesimis. Kenapa? Natal mengingatkan kita, aku suka kalimatnya John Mathis dalam bukunya itu ya. Things really are this bad. Hal-hal yang terjadi itu mungkin memang buruk. And we cannot heal or save ourselves. Dan memang kita lagi nggak bisa menyembuhkan atau menyelamatkan diri kita atau kondisi kita. Things really are this dark. Keadaan ini tuh memang lagi kelam, lagi gelap. Tapi Natal menunjukkan nevertheless. Tetapi cerita belum selesai. There is hope.
Dan inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang realistik. Menjadi orang-orang yang nggak jadi orang Kristen yang tenang, percaya aja, jangan pikirin yang negatif thinking, tenang, percaya, semua pasti baik. Kita bisa tahu emang kenyataannya nggak enak, tapi kita nggak bergumul dalam hal itu terus karena kita tahu that's not the end. Itu bukan akhir ceritanya. Ada pengharapan yang akan datang. Apa pengharapan yang akan datang? Kalau Yesaya pakai gambaran terang itu telah datang. Di 9 ayat 1, kalau teman-teman lihat, bangsa yang berjalan di tengah kegelapan, di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Atasnya melihat terang yang besar. Dan kalau bahasa Inggrisnya itu pakai kalimat a light has dawned. Kenapa aku ambil bahasa Inggrisnya? A light has dawned itu seperti gambaran matahari. Dan Yesaya memang di dalam bahasa aslinya menggunakan gambaran terang itu seperti sinar matahari yang pagi-pagi itu menyinari dunia gitu ya. Habis malam, kemudian pagi gitu, ada matahari yang mulai perlahan muncul. Jadi terang atas bumi telah bersinar. Apa konsekuensinya? Teman-teman, yang pertama, namanya sinar matahari. Itu tuh berasal dari luar dunia. Terang itu telah datang tuh bukan pakai lampu sorot gitu ya. Cas, dinyalain. Tapi itu sesuatu yang kita butuh, bukan dari dunia ini. Dan sinar itu mengakhiri kegelapan malam. Tidak selamanya kegelapan itu bertahan. Ada waktunya sinar matahari menyinari. Dan itu memberi dampak. Apa? Kalau teman-teman kita boleh reflektifkan gitu ya. Sinar bagi orang-orang yang di dalam kegelapan. Yang pertama, kalau teman-teman, aku anak IPA gitu ya, berbicara tentang sinar. Sinar itu sebenarnya sumber kehidupan. Matahari itu sumber kehidupan. Tanpanya itu nggak akan ada sesuatu yang hidup di muka bumi ini. Tapi bukan cuma memberikan kehidupan, terang atau sinar itu menyatakan kebenaran. Apa maksudnya? Kita bisa melihat sesuatu, itu kan ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat apa-apa, nggak tahu arah yang benar, nggak tahu yang aman kemana, nggak tahu yang harusnya dijalani itu jalan yang mana. Kenapa? Gelap. Teman-teman mungkin pernah kali ya, kalau kalian pernah mungkin di kampung atau di camping ke hutan, kita mungkin kalau di kota sih nggak pernah benar-benar gelap gitu ya. Kecuali mungkin mati lampu di kamar, nggak ada jendela di kosan, gitu. Mungkin itu benar-benar kayak bluk, gelap banget gitu. Tapi teman-teman, tanpa terang, kita nggak tahu, nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa ngerti gitu, yang mana yang aman, yang mana yang baik, yang mana yang sehat. Jadi bukan hanya memberi kehidupan, terang menyatakan yang benar. Tapi bukan cuma berbicara tentang fungsi gitu ya, memberi hidup, menyatakan yang benar. Tapi terang atau sinar matahari itu indah. Tanpanya kita akan sangat depresi dan tertekan. Teman-teman, kalian silakan cari penelitian di negara-negara Eropa yang musim winternya, musim saljunya itu lebih lama. Ketika lagi musim salju, angka bunuh diri itu bertambah kurang lebih 25-35%. Contoh paling gampang, hari ini kita hujan terus ya. Aku nggak tahu kondisi teman-teman tinggalnya di mana. Kalau teman-teman seandainya pagi-pagi bangun kondisinya hujan, kalian kan nggak akan bilang, yes, hujan, aku akan melakukan hari ini dengan penuh semangat dan aktivitas, yes. Kalian nggak akan begitu gitu loh. Nggak ada matahari sehari aja, lagi hujan aja bawaan kalian, aduh, enak rebahan nih, kayaknya enakan goler-goler gitu ya, rebahan. Nggak ada matahari aja, kita berasa moodnya beda gitu ya. Bangun-bangun terang mungkin kita, aduh silo, ya karena lu begadang. Tapi kalau kita normal mungkin, yes gitu ya, hari yang baru, saatnya beraktivitas. Nggak ada matahari tuh berasa. Ini hari ini nggak ada matahari. Aku nggak tahu ya tempat teman-teman, tapi di tempatku hari ini hujan terus, mendung terus dari awal. Jujur aja, itu bawaannya mood tidur kan. Nggak ada orang tanpa matahari mood, mari berkarya dan bekerja dengan semangat. Dan matahari bukan hanya memberi kehidupan, bukan hanya menyatakan apa yang benar, tapi memberikan ketakjuban gitu, kekaguman, excitement dalam menjalani hari. Pertanyaannya, terang apa itu? Teman-teman, di dalam bagian ini Yesaya menjelaskan, terang itu bukan cuma
datang, atau terang itu bukan dalam hal fenomena alam atau beneran sinar. Terang itu datang dalam rupa seorang pribadi. Dalam sebuah kedatangan anak kecil gitu ya. Kalau teman-teman lihat di ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita. Terang itu bukan bentuknya bukan bentuknya kayak yang misterius gitu, atau kayak yang itu komet gitu ya sekali lewat. Tapi terang itu adalah pribadi. Seorang anak telah lahir dan terang itu dipakaikan kepadanya gitu ya. Penggambaran terang itu, matahari yang terbit itu dipakaikan kepadanya. Kedatangannya menimbulkan sorak-sorai sukacita yang besar. Dan kalau teman-teman lihat di Yesaya 61, kedatangannya itu menyampaikan kabar baik. Terang itu melalui kehadiran seorang anak itu memberikan perawatan, memberikan pembebasan, memberikan kelegaan, kelepasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Terang itu memberikan penghiburan, terang itu memberikan alasan kita dapat merayakan sesuatu, ganti duka cita. Teman-teman, kita semua tahu gitu ya, siapa anak itu. Di ayat 6, di ayat 5 kalau Alkitab cetak, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Teman-teman, ini 4 sebutan yang orang Yahudi hanya pakai untuk Allah Yahweh, untuk Allah di sorga. Tapi sebutan untuk Allah di sorga dikenakan kepada anak ini. Kita bisa bahas pelan-pelan satu-satu, tapi gue pikir anak ini adalah Allah yang perkasa. Dia bukan cuma anak kecil yang biasa, dia adalah Allah. Tapi bukan cuma Allah, dia adalah Bapa yang kekal. Tentu teman-teman jangan dibingungkan, ada Bapa di sorga, ada ini anak disebut Bapa yang kekal. Itu adalah sebutan atau title. Bapa yang kekal berbicara Allah pencipta, atau dia adalah sang pencipta yang menjadi ciptaan. Dia bukan pencipta yang tinggal jauh, dia pencipta yang mau masuk ke dunia ciptaan. Penasihat ajaib, wonderful counselor. Ini kata yang sangat indah gitu ya. Teman-teman kalau datang ke konselor tuh kenapa? Kalau ada masalah kan. Kapan kita butuh counseling? Ketika kita sedang tertekan. Tapi kenapa dia wonderful? Kenapa dia, bahasa Indonesianya ajaib tuh kesannya dia kayak anak ajaib gitu ya, kayaknya tring bisa sulap. Kalimat Inggrisnya tuh lebih indah, wonderful counselor. Kenapa dia bukan cuma counselor? Kenapa dia wonderful? Karena dia bukan cuma konselor yang ngerti teori. Dia konselor yang mengerti penderitaan. Dia masuk ke dalam dunia. Dia masuk ke dalam kegelapan itu. Dan kita bisa datang dengan segala permasalahan kita. Dan salah satu sebutan, dan itu yang tema kita itu ya, King of Peace, Raja Damai. Kehadirannya menghadirkan shalom. Teman-teman, siapakah anak yang demikian? Di dalam bagian Yesaya memberikan nubuat ini buat raja selanjutnya yang akan lahir. Pemerintah Israel selanjutnya yang akan berkuasa. Tapi kita tahu, raja itu akan mati. Raja itu akan selesai. Pemerintahannya akan berakhir. Tapi di ayat 6, kalau teman-teman lihat, ia dengan mengokohkan, mendasarkan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nggak ada raja dunia yang bisa memerintah selama-lamanya. Artinya kita tahu, ini bukan cuma untuk seorang pemimpin dunia. Yesaya ngomong ini untuk sesuatu yang lebih panjang, sesuatu yang lebih besar dari sekedar raja yang akan sanggup menyelamatkan Israel. Teman-teman, kita tahu, the real King of Peace itu adalah Yesus Kristus. Dan bagaimana cara dia benar-benar mendatangkan damai itu akan baru terlihat ketika ia menyelesaikan karyanya. Di dalam syair hamba, di Yesaya 42-55, Yesaya menyebutkan,
dia akan menjadi hamba yang menderita. Dan kalau teman-teman lihat, itu semua tergenapi ketika sang anak ini kemudian menyelesaikan karyanya di kayu salib. Ketika disalibkan, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Itu Matius 27. Saya yakin itu bukan suatu kebetulan gitu ya. Bukan, aduh Yesus disalibnya waktu lagi mendung gitu ya. Kurang lihat ramalan cuaca. Saya yakin itu bukan suatu kebetulan gitu. Ada satu realita, kegelapan dunia, seluruh dosa, beban, dan pemberontakan dunia. Kesakitan, ketidakadilan, itu ditimpakan, bertumpu semua kepada anak ini. Terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia, tapi bukan stay di atas terang. Dia turun dalam kegelapan maut. Supaya apa? Untuk bisa sepenuh-penuhnya menyatakan terang indah ilahi. Itulah 1 Petrus 2 ayat 9. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan teman-teman, kedatangannya memanggil bangsa yang dalam kekelaman. Manusia yang dari kegelapan keluar kepada terangnya yang ajaib. Siapa terang ajaib itu? Yaitu dirinya. Teman-teman, dosa, pemberontakan membuat manusia tinggal dalam negeri maut. Dalam kekelaman. Tapi ini yang Yesus lakukan. Dia masuk ke dalam kegelapan, dia mengalami perasaannya seperti kita. Nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, dalam gelap, bahkan lumpuh. Tapi bedanya, dia tidak menjadi debu. Dia bangkit. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Dan teman-teman, di dalam Yohanes 8 ayat 12, dia pun sendiri berkata, akulah terang dunia. Dan hanya di dalam aku, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang tadinya bangsa berjalan di dalam kekelaman, tinggal di negeri kegelapan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan ketika kamu mengikut aku, bukan cuma kamu bisa melihat, kamu punya terang hidup. Teman-teman, izinkan saya boleh mengartikan seperti ini gitu ya. Kehadirannya, terangnya, itulah yang memberikan rasa damai itu. Apa rasa damai? Dirimu berjalan bersama Tuhan yang ngerti kondisimu. Yang memperhatikan apa yang kamu alami. Dia bukan cuma Tuhan yang tunggu laporan, kamu mau apa, kamu rasa apa. Dia mengalami apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi, dia juga adalah terang yang memberikan hidup yang baru. Ia adalah terang yang menunjukkan kebenaran, yang memimpin kita harus bersikap seperti apa. Dan dia adalah terang yang memberikan ketakjuban, melepaskan kita dari adiksi, dari candu kita, karena kita telah berjumpa dengan sang terang yang sangat indah. Dan bagi saya inilah the real peace. Saya suka kalimatnya, saya nggak tahu ya ini kalimat dari mana. Udah berkali-kali dikutip, sehingga dalam beberapa buku tuh ditulisnya anonymous. Tapi saya setuju dengan kalimat ini gitu ya. Peace comes not from the absence of trouble. Damai itu bukan artinya kita nggak ada masalah. Karena kenyataannya kita berjalan di tengah dunia yang gelap. Di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Artinya, damai kita nggak bisa bergantung kondisi dunia. Karena kalau dunia kenapa-napa, kita kenapa-napa. Karena itu peace comes not from the absence of trouble, but from the presence of God. Apa damai yang sejati? Bahwa di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan hadir. Dan Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang mengerti. Dan Tuhan yang mengerti adalah Tuhan yang mau memberikan hidup yang baru. Tuhan yang mau mengarahkan. Tuhan yang mau menyatakan keindahan dalam dirinya supaya kamu mau meninggalkan adiksi dan candu yang kamu pikir itu cukup indah, tapi ternyata hanya merusak hidup. That is the real peace. Dan untuk hal inilah ia datang. Teman-teman, menyambut sang terang dunia, menyambut Raja Damai. Artinya mengakui
saya ini orang buta yang berjalan di tengah dunia yang gelap. Bukan cuma ini dunia gelap, saya ini juga buta. Jujur aja teman-teman, kita nggak akan butuh raja damai. Kita nggak akan butuh terang. Kalau kita merasa kita bisa melihat semuanya. Kalau kita ngerasa semuanya damai, ya buat apa lagi raja damai? Tapi ketika engkau dan saya belajar dengan jujur, mengevaluasi, melihat, Tuhan sebenarnya saya ini orang buta, nggak ngerti, nggak tahu maksud Tuhan apa, maunya Tuhan apa. Bukan cuma saya yang buta, dunia saya juga gelap, banyak pertanyaan, banyak dosa, banyak kebingungan, banyak ketidakadilan. Menyambut sang terang berarti kita mengakui dengan rendah hati, saya butuh terang, saya butuh damai. Karena saya sedang nggak damai, karena saya sedang kehilangan arah, gelap, buta. Itu berarti kita harus mungkin belajar, Tuhan, hidup ini nggak bisa cuma di tangan saya yang pegang. Saya buta, saya nggak bisa menjaga diri saya sendiri. Itu berarti mungkin mengakui, saya sadar, diri saya nggak sanggup menyelamatkan diri saya sendiri dari diri saya. Gimana caranya saya menyelamatkan diri saya dari diri saya sendiri? Saya butuh pribadi lain di luar saya yang menolong saya mengarahkan, yang memberikan saya sesuatu, yang menunjukkan kepada saya ternyata itu yang indah. Dan teman-teman, dari situlah kita bisa menerima pemberian kasih karunia ini. Teman-teman lihat di ayat 5 kalimatnya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Untuk kita. Dia bukan seorang anak telah lahir, titik. Dia lahir untuk kita, diberikan untuk kita. Dan teman-teman, yang namanya diberikan kado, satu hal yang hanya bisa kita respon apa? Terima kan? Kalau dapat kado, dapat pemberian, respon kita cuma satu, ya udah terima. Kalau respon kita, oh mau dikasih ya, gue bayar berapa? Itu bukan dikasih kado, itu nama beli. Ketika seorang anak untuk kita, putra diberikan untuk kita, bagian kita adalah mengakui. Terima kasih buat pemberian ini. Bukan karena kebaikan saya, bukan karena kekuatan saya. Aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tapi sebaliknya, Tuhan yang berkata, itu ya kutipan yang aku tulis. Aku mau menyelamatkan mereka, bukan dengan apa yang mereka lakukan, tapi melalui apa yang akan aku lakukan. Natal berbicara tentang Tuhan yang mau datang ke dalam dunia. Itulah yang membuat kekristenan unik. Natal berbicara Tuhan yang datang mendekati manusia, bukan manusia yang datang ke Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar, kita orang buta, dunia gelap, kita nggak bisa, kita nggak sanggup. Dan hanya dengan postur inilah kita bisa sungguh-sungguh menikmati kedamaian. Dan bukan cuma itu teman-teman. Setelah kita menikmati Raja Damai, Sang Terang Dunia yang boleh memberikan dirinya, gitu, dianugerahkan untuk kita, diberikan untuk kita. Yesaya 60 kemudian juga menuliskan ajakan buat bangsa Israel yang telah diselamatkan. Bangkit, menjadi teranglah. Kenapa? Karena terang telah datang atasmu. Tuhan telah terbit atasmu. Teman-teman, di perjanjian baru, Yesus pun juga mengucapkan bagian yang sama. Kamu adalah terang dunia. Teman-teman jujur aja gitu ya. Kadang-kadang kalau kita bilang, kamu adalah terang dunia. Kadang-kadang kita bilang, aduh Bang Rey, orang saya aja masih kayak begini, saya aja masih kayak begitu. Masa saya bisa ngarahin orang begini? Masa saya bisa ngarahin orang begitu? Saya aja masih suka begini, saya aja masih suka begitu. Masa saya diminta buat jagain orang nggak begini, nggak begitu. Kita nggak akan ngerti peran kita sebagai terang dunia kalau kita sendiri nggak mengerti bahwa Tuhan yang emang aku gelap dan aku butuh kehadiranmu. Aku butuh kedatangan Raja Damai. Karena aku restless, karena aku nggak tenang. Dan hanya ketika kita mengerti itu, kita bisa berkata, aku telah berjumpa dengan terang dunia, dan aku ingin mengajak engkau. Aku ingin menyatakan kepada engkau, ini terang yang kulihat. Mari datang kepadanya. Memancarkan terang Yesus Kristus yang memberikan kehidupan, yang menunjukkan kebenaran, dan yang memberikan keindahan. Dan dari situ, teman-teman izinkan saya boleh bilang, seluruh hidup kita
adalah refleksi terang Yesus Kristus yang memulihkan. Mungkin tahun ini yang paling butuh terang itu rumahmu. Karena kamu yang paling dekat, kita yang lagi 9 bulan ada di rumah masing-masing. Yang paling butuh damai, King of Peace, itu mungkin saudara, keluarga kita yang paling dekat sama kita. Dan kiranya melalui perjumpaan pribadi dengan Raja Damai, terang dunia yang memberikan kita keluar dari kegelapan, menolong kita bisa menyatakan terang itu, dan terang itu bisa memulihkan mereka. Mungkin yang paling membutuhkan adalah ya sahabat-sahabat kita. Teman-teman belajar, teman-teman main, teman-teman mabar, teman-teman drakor. Kalian mau bagi tim Hanjipyo, mau tim Namdosan, apapun tim-tim kalian. Tapi mungkin ada orang-orang yang emang bener butuh. Di masa Natal ini, gimana kabarmu? Setahun ini, emang gimana planningmu? Apa yang paling kamu kecewakan? Apa yang bisa kudoakan? Mungkin hal-hal seperti itu nggak pernah ada yang nanya ke mereka, tapi that is how we brought light and peace. Karena kita sendiri juga telah menikmati. Betul, kita nggak mengecilkan masalah. Dunia gelap. Dunia punya banyak permasalahannya. Pandemik ini menyusahkan, menyakitkan. Tapi kita tahu ada pengharapan. Dan bahkan bukan cuma waktu teman-teman di kampus gitu ya. Ketika nanti teman-teman lulus di kantor, di bangsa, di negara, dimanapun Tuhan tempatkan berada, kita boleh ingat. Ada terang Kristus, Raja Damai, yang telah kita jumpai. Teman-teman, karena itu, di momen Advent ini, di masa Natal ini, mari kita ambil waktu kembali, mengenal, merefleksikan, menyembah Tuhan, Sang Raja Damai, Sang Terang Dunia. Let us worship Him. Tapi worship itu kiranya berubah atau mendorong kita. Bukan hanya worship, tapi juga witness, bersaksi, menyaksikan kedamaian itu, terang itu. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan kita lakukan. Inilah yang Yesus Kristus lakukan bagi engkau dan saya. Dia datang ke dalam dunia, masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat untuk menunjukkan terang yang paling indah bagi engkau dan saya. Itu mungkin akan membawa engkau masuk ke dalam tanda kutip masa-masa gelap atau masa-masa yang kelam. Tapi kalian tahu, Tuhanmu telah mengalahkan kegelapan yang paling pekat. Rajamu telah membawa damai di dalam perseteruan yang paling parah. Karena itu, kita bisa menikmati buat diri kita, dan kita bisa dengan tanpa beban membagikan dan menyaksikan dan membawa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan yang demikian. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong, kiranya Tuhan menguatkan setiap kita. Aku izin doakan teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku nggak tahu secara persis apa yang menjadi mungkin pergumulan, tantangan, masalah, atau mungkin perasaan yang teman-teman, adik-adikku, rekan-rekanku alami sepanjang tahun ini, atau bahkan ya di masa Natal ini atau di momen akhir tahun ini. Apa yang telah mereka simpulkan dalam perjalanan hidup mereka, apa yang telah mereka lakukan. Tapi satu hal yang aku mohonkan ya Tuhan, jangan biarkan mereka berjalan terus sendirian di dalam kegelapan. Jangan biarkan mereka berpikir mereka mampu melihat tanpa Tuhan, Sang Terang. Jangan biarkan mereka berpikir mereka bisa menolong diri mereka sendiri, mendamaikan diri mereka sendiri. Karena kami tahu, nggak akan ada yang sanggup memberikan ketenangan dan perlindungan yang sejati kecuali Tuhan yang telah membuktikan kasih-Nya melalui kedatangannya ke dalam dunia, penggenapan karya yang di kayu salib, dan kebangkitannya yang memastikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan benar.
Tolong kami Tuhan boleh kembali menghayati Sang Raja Damai. Damai di dalam diri kami, damai di dalam relasi kami dengan sesama, damai yang semuanya itu berdasar karena kami menikmati relasi damai dengan Tuhan di dalam karya salib Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan segenap hidup dan perjalanan ke depan dalam tangan kasih dan kemurahan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Bang Ray yang sudah men-sharingkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan aku bisa sedikit simpulkan bahwa kita mempunyai the real King of Peace, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Dan Tuhan berjanji siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dunia mungkin boleh gelap nih teman-teman, tapi Tuhan telah mengalahkan kegelapan itu, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Mungkin yang sekarang merasa hidupnya masih berjalan di jalan yang gelap, semoga bisa tersadarkan dan bisa kembali ke jalan yang terang. Dan mungkin teman-teman yang sudah merasa hidupnya di jalan yang terang, semoga bisa mempertahankan tetap di jalan yang terang itu. Oke, selanjutnya kita akan doa syafaat kepada Roni. Saya persilahkan. Oke, Kak Pat, terima kasih. Teman-teman, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat berkat Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang masih Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Dan terima kasih juga Bapa buat firman yang sudah disampaikan kepada kami tadi Tuhan oleh Bang Ray. Kiranya juga Tuhan Engkau berkati kami semua sehingga apa yang hari ini kami dengar Tuhan Yesus dapat membangkitkan kami kembali, membangunkan kami kembali Tuhan untuk tetap bersyukur dan berharap kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan kami saat ini mungkin cukup sangat-sangat tidak kami mungkin saat ini kami tidak mampu untuk menjalani setiap apa yang terjadi Tuhan. Namun kami percaya Bapa ketika kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami berserah diri di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami dan kami mampu menghadapinya. Berkati Bang Ray yang sudah menyampaikan firman hari ini Tuhan, dalam pelayanannya juga Tuhan Kau berkati. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami bisa mendapat belajar banyak hal hari ini Tuhan, dan biarlah firman hari ini bisa berguna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini berdoa Tuhan buat PMU Krida, khususnya buat para pengurus Bapak, biarlah juga Tuhan Yesus dengan baik, dan juga Tuhan Yesus setiap yang terlibat di dalamnya bisa bertumbuh dengan bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat virus corona yang saat ini sedang mewabah, yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya Tuhan. Orang-orang yang terkena atau yang positif COVID-19, kiranya Tuhan boleh memulihkan Tuhan, menyembuhkan, dan Engkau musnahkan COVID-19 ini dari muka bumi ini Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan yang senantiasa melindungi kami, bahkan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para medis yang saat ini juga Tuhan menjadi garda terdepan Tuhan, dan biarlah juga Tuhan Engkau yang memimpin mereka, bahkan berikan mereka juga kekuatan, kesehatan juga Tuhan Yesus, biarlah mereka juga bisa mengobati orang-orang yang sudah terkena COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat vaksin yang saat ini sudah masuk di Indonesia juga Tuhan, dan biarlah vaksin ini juga Tuhan bisa segera dikasih ke seluruh masyarakat Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk terkhususnya buat kampus kami Ukrida, dimulai dari pemimpin Tuhan sampai jajarannya, baik para dosen maupun juga para karyawan juga Tuhan Yesus, kiranya kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami, meskipun keadaan yang saat ini juga Tuhan Yesus, tapi kami tetap bekerja sama untuk bisa melakukan aktivitas kami dan tanggung jawab kami ya Bapak.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saat ini Bapa, buat kota Medan yang saat ini sedang dilanda oleh banjir Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus, semua masyarakat di sana tuh juga Tuhan Yesus bisa dieksekusi, juga keadaan mereka juga bisa sehat, bahkan pemerintah juga dapat segera memberi bantuan kepada korban banjir di sana ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat tanggal 9 Desember nantinya yang akan diadakan pilkada. Biarlah juga Tuhan bisa berjalan dengan baik dan terutama para masyarakat yang terutama pada masyarakat juga Tuhan Yesus, mereka bisa tetap mengikuti protokol yang ada sehingga penyebaran virus corona ini Tuhan tidak semakin banyak juga Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah pembinaan PKK yang akan dilaksanakan minggu depan juga Tuhan tanggal 14 Desember. Biarlah juga Tuhan Yesus setiap pelayan juga Tuhan Kau berkati, baik di IC, pembicara, ataupun pelayan-pelayan lainnya juga Tuhan Yesus, biarlah mereka bisa mempersiapkan segala apa yang akan nanti bisa dilaksanakan juga di ibadah pembinaan PKK Bapak. Dan berkati juga jemaat yang datang juga Tuhan, semoga mereka juga terberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, berdoa buat kami juga saat ini secara khusus Bapa, pribadi kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menolong kami dalam setiap pergumulan kami, bahkan juga Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kami dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Bahkan keluarga kami juga Tuhan, Engkau berkati, dan perkuliahan kami, pelayanan kami, bahkan pekerjaan kami juga Tuhan Yesus Engkau ikut sertai. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami di sore hari ini Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, teman-teman. Oke, terima kasih Roni. Teman-teman, sekarang kita telah di penghujung ibadah kita. Kita akan mensyukuri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kepada Yohanes, silakan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi
Baik, kepada Bang Ray, aku minta dengan kasih untuk menutup kita dalam doa. Saya persilakan. Mari teman-teman, kita mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita bersama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh beribadah bersama. Sore hari ini kami bersyukur buat setiap ujian, buat setiap firman yang boleh sama-sama kami nikmati dan renungkan bersama. Kami juga bersyukur buat setiap pelayan, panitia yang telah mempersiapkan dan mengkoordinasi untuk ibadah ini. Kami bersyukur buat kesempatan boleh bersekutu bersama selama 1 semester ini, dan kami bersyukur buat PM Rida yang Tuhan boleh anugerahkan, kami boleh bertumbuh bersama, boleh menikmati komunitas bersama di tengah mungkin keterbatasan, masih belum bisa ketemu secara langsung, tapi kami bersyukur Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap berikan kami saudara seiman, rekan-rekan di dalam kampus, di dalam masa kami kuliah. Kami bersyukur buat semuanya itu dan kami berdoa kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami renungkan, boleh menolong kami untuk boleh menjalani hari-hari kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak Tuhan yang boleh taat dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan juga sharing kami, juga kegiatan kami nanti setelahnya, semuanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan. Dalam Tuhan, kami Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dipersilahkan kepada teman-teman semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai, selanjutnya kepada PIC, guys, aku persilakan. Oke, terima kasih untuk Bang Ray atau firman-Nya, terima kasih untuk para pelayan. Sebelum itu, kita pada bulan Desember ini juga mau merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. Aku akan sebutin namanya satu-satu. Yang pertama, Teresa Nainggolan, tanggal 1 November, jurusan Teknik Elektro tahun 2018. Yang kedua, ada Steven, tanggal 13 November, manajemen tahun 2020. Yang ketiga ada Vina Novella, tanggal 25 November, jurusan manajemen tahun 2017. Yang keempat ada Agape Ananda Putra, tanggal 26 November, jurusan manajemen tahun 2017. Yang kelima ada Gabrielia Angelin, tanggal 26 November, jurusan Sistem Informasi, tahun 2018. Yang keenam ada Irene Elizabeth, tanggal 30 November, jurusan Psikologi 2020. Ini teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. Aku minta dengan kasih Hermina untuk mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Teman-teman, mari kita mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak kalau di hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk ibadah PM Celebration, dan bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini. Dan di hari ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November. Bersyukur kalau Tuhan boleh menambahkan satu usia lagi untuk teman-teman kami, Teresa Nainggolan, Stephen, Kavina Novella, Kak Agape, Gabriela Angelin, dan Iren Elizabeth. Terima kasih Tuhan, kiranya di usia yang bertambah ini, teman-teman kami boleh semakin dewasa, baik dalam iman maupun perbuatannya. Dan kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, studi mereka, dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menambahkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Hermina. Next.
Oke, kita mau berterima kasih kepada teman-teman pelayan hari ini. Yang pertama tadi ada pelayan firman kita, ada Bang Reynaldi Filipus dari Perkantas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Rey untuk firman-Nya. Untuk WL ada Kak Patricia Meike Simanjuntak, manajemen 2017. Terima kasih Kak Patris. Untuk singer plus pemusik, Yohanes Stefanus, Informatika tahun 2020. Habis itu ada pendoa kita, Roni Wati, manajemen 2018. Setelah itu ada operator, Antoni, manajemen 2020. Terima kasih untuk teman-teman pelayan. Boleh dibeli applause virtualnya, teman-teman. Terima kasih untuk pelayanannya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita mau foto bareng dulu. Karena setelah foto bareng, kita bakal pecah ke breakout room. Kita mau sharing-sharing di sana sama-sama. Kita foto dulu ya, teman-teman. Aku yang foto ya. Boleh dikasih ini reaction-nya biar rame. Ini ada 2 slide di aku. Slide pertama dulu ya, teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Jangan itu dulu, jangan kedip dulu, karena nggak tahu kalian ada di slide 1 atau slide 2. Ini yang belum buka kamera, Cindy, Novi, Feby, Mahesa, Grace, Yolanda, Fania, Ude, Nel. Boleh dibuka dulu dong. Di Cindy sambil bekerja. Semangat ya kerjanya. Oke, foto ya teman-teman. Yang slide 2. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Terima kasih untuk Bang Rey. Habis ini kita bakal masuk ke breakout room. Nanti ada beberapa pertanyaan tadi yang udah didengar tadi, firman tadi. Kita habis ini mau tahu nih, setahun ini udah berjalan tuh apa aja sih kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Terus teman-teman apa sih ngerasain, walaupun rasanya susah, tapi kita mau belajar untuk bersyukur. Di tahun ini pasti banyak banget hal yang disyukuri, dan di tahun depan masih banyak pengharapan yang masih kita akan jalani ke depannya. Jadi kita bakal sharing di breakout room. Untuk para pemimpin yang sharing yang udah dikasih tahu, nanti link absen bakal di-share di breakout room masing-masing. Dan juga untuk pengurus dan pelayan, sehabis breakout room, balik ke main room, karena kita bakal ada evaluasi. Thank you teman-teman, silakan langsung ke breakout room-nya, dipencet ya guys, jangan keluar. Oh iya, untuk teman-teman nanti kalau udah selesai di breakout room, selama 20 menit ya, Ge? 20 menit Ya, aja. 20 menit waktunya. Nanti kalau udah selesai mungkin boleh langsung live, dan teman-teman yang pemimpin breakout room boleh masuk ke yang room utama lagi. Bentar ya. Ya, begitu. Oke. Selamat sharing, teman-teman. Apakah sudah muncul notifikasinya? Tinggal klik join aja, teman-teman. Sudah lah. Aku izin pamit duluan ya. Oh iya, terima kasih Bang Rey atas pelayanannya. Ya, kamu pimpin kelompok juga? Iya, Kak. Oh ya udah Kebetulan. nggak apa-apa, aku boleh duluan, jadi kamu bisa pimpin teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Kak. Jangan bosan-bosan diundang ya, Kak. Terima kasih Kak.
Halo Abel. Halo Abel dan Lei, boleh masuk ke room mungkin? Halo Abel dan Lei. Halo Milka, roomnya bisa kan ya? Tadi aku keluar. Oh, ini dia. Iya, Kak. Bentar. Oke. Boleh. Ada Ella. Oci, mohon maaf, bentar, izin. Ini kan mungkin ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin aku boleh move ke room lain, boleh gak? Soalnya yang lain ini apa namanya kurang gitu. Ini kayak terlalu banyak, nanti sharingnya nggak syahdu gitu. Oh, boleh. Oke, bentar ya, aku atur dulu. Ya, boleh. Kira-kira siapa nih? Bentar. Natalia, aku move ya ke roomnya Kak Junita ya. Nelfrida ya. Nelfrida juga boleh. Aku move ya. Kak Junita. Oke. Sudah cukup mungkin, Ci. Aku kembali lagi ya. Thank you. Halo. Loh, Ella. Iya Kak, aku ini mengantarkan Natalia sama mengantarkan. Tadi soalnya di Kajun tuh udah banyak, ada 5-6 orang. Cuman mungkin kendala di klik join atau apa aku juga kurang tahu, jadi cuman berdua doang. Oh. Oke. Oke Kak, sudah selesai, aku mau mengantarkan aja. Sharingin apa sih tadi? Ini Kak, tahun refleksi tahun akhir tahun gitu. Terus nanti kira-kira harapan di tahun depan gitu. Oke lah, thank you. Thank you Kak. Oke teman-teman, sebelum Untuk bersyukur gitu. Menurut teman-teman gimana? Ini ada Ella juga nih. Halo teman-teman, aku tadi baru membereskan room-room yang lain. Oke, mantap. Bentar deh, aku menghilang dulu lagi ya. Ya udah, bye-bye. Si Roni. Udah. Ya lanjut. Kalau teman-teman gimana nih? Kalau Aptin, dari Aptin deh. Aku buat mungkin tadi gimana Kak pertanyaannya? Ya, dari 1 tahun ini walaupun rasanya berat dilewatin, apa sih yang teman-teman syukurin gitu? Mungkin yang dari aku sendiri yang aku syukurin kayak di rumah aja itu tuh Kak biar nambah deket sama keluarga. Mungkin kalau sekolah kayak gitu kan banyak kegiatan tuh Kak kita di luar. Jadi deket sama keluarga, terus kayak lebih banyak bersyukur sama Tuhan, ibadah juga hampir tiap malam kita berdoa bareng. Kayak gitu sih Kak yang aku syukurin kalau di masa pandemi kayak gini. Berarti punya waktu sama keluarga ya. Berarti waktu sekolah pasti kan sekolahnya ini ya, dari pagi sampai sore, terus tugas, jadi nggak ketemu keluarga. Terus tiba-tiba pas mau Aptin tuh dari mana ya? Di Jakarta? Kalimantan. Wih, itu kan. Apalagi dari Kalimantan nih udah siap-siap, kayaknya bakal ngekos, bakal bebas, mau ketemu teman-teman yang lain. Tiba-tiba harus benar-benar di rumah aja gitu kan ya. Gak Halo. Halo, aku tadi lupa open mic deh ya. Aku ulang lagi ya. Halo Yuni, Yolanda, Cindy. Jadi, hai. Halo Kak. Lagi menunggu ininya join masuk ke room ini. Tadi mungkin ada kendala sinyal, jadi aku mulai dulu ya sebentar ya. Jadi di room ini tuh kita dibagi untuk
kira-kira tuh di refleksi kita di akhir tahun ini kan ada akhir tahun nih, kayak apa ya, selama 1 tahun tuh pelajaran apa yang kamu dapatkan gitu. Terus mungkin harapannya di tahun depan tuh buat diri kamu sendiri akan seperti apa gitu. Mungkin boleh dari Yuni dulu mungkin. Gimana tadi Kak refleksinya? Mungkin kayak apa ya, di tahun ini tuh perjalanannya tuh seperti apa gitu, atau mungkin apa yang didapatkan gitu, belajar tentang apa. Kalau aku sih untuk mempelajari tahun ini kayak lebih untuk menghargai setiap waktu yang aku punya gitu. Kayak momen-momen yang mungkin di saat aku nggak ada di rumah, itu misalnya kan pandemi ini kita di rumah terus nih ya. Nah, kalau misalnya aku nggak, misalnya pandemi ini nggak ada gitu kan, pasti kita bukan aku aja, mungkin saudara-saudara aku atau mama papa aku mesti sibuk dengan urusannya yang lain atau dengan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain. Jadi kayak di saat berkumpul sama-sama dari pagi sampai malam itu di rumah itu lebih ke kayak menghargai setiap momen yang aku punya. Dan di harapan aku di tahun depan, semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa menjalani aktivitas kita di luar, bukan hanya di rumah saja gitu. Terus itu bisa menjadi lebih produktif lagi.